Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita akan beribadah sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita akan pujikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Pujian dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih setiamu selalu baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah online saat ini Bapa, Engkau berkati Tuhan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, masih semangatnya adik-adik di rumah ya. Mari kita sambut pujian dengan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi dengan firman-Nya. Mari kita sambut pujian dengan saya cintai Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat.
cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Mari adik-adik yang di rumah pujikan dengan segenap hati kalian. Yesus Juru Selamatku, dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Mari katakan lagi. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cinta. Sekali lagi adik-adik katakan, saya cinta Tuhanku, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan yang memberitakan firman Tuhan. Baik anak-anak, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, saatnya kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat, anugerah, kasih sayang yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami, sehingga pada pagi ini Tuhan, kami boleh mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu, untuk firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, menjadi rema dalam hidup kami, dan hidup kami boleh benar-benar dikuasai dan digerakkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, pagi ini ya, Om akan cerita tentang dua jenis binatang atau dua jenis hewan yang hidupnya berlainan tempat atau berlainan habitat. Ya, yang pertama Om mau bercerita tentang ular. Ya, ada yang belum tahu ular? Ya, saya pikir ya, Om pikir semua sudah tahu ya tentang ular. Dan Om hari ini cerita tentang ular yang namanya ular king cobra. Ya, namanya saja sudah king cobra. Nah, king cobra ini hidupnya itu adalah di darat, di tanah. Ya, dia adalah binatang melata. Dan binatang ini sangat berbahaya. Ya, dia ini raja ular. Ya, raja kobra. Kobra saja itu sudah sangat berbahaya bagi kobra, hewan lain ataupun ketika dia manusia. Menggigit, apalagi ya, dia mengeluarkan bisa, anak-anak. Dia mengeluarkan bisa
dan bisanya ini sangat beracun, ya. Hanya dengan mengeluarkan bisa sekian mili, ya, apa yang digigitnya itu dalam hitungan menit, tidak sampai 5 menit sudah mati, ya. Gajah pun yang binatang yang dikenal sebagai binatang yang sangat besar, ketika digigit oleh king cobra ini, dia dalam hitungan menit langsung mati. Karena apa? Karena bisanya ini sangat beracun, ya, apalagi manusia, ya. Jadi king cobra ini adalah rajanya ular, ya, dan binatang ini sangat ganas, ya. Bahkan king cobra ini juga bukan satu binatang yang layak untuk dipelihara, ya. Kita tahu di India, ya, di India itu terkenal dengan pawang kobra, termasuk juga king cobra ini, ya. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Banyak sekali cerita, banyak sekali fakta bahwa pawang ini yang sudah memelihara king cobra ini dari kecil sampai besar, ya, itu pun juga banyak yang mati justru digigit oleh ular peliharaannya ini, yaitu king cobra tadi, ya. Jadi betapa ganasnya king cobra ini, ya. King cobra ini binatang yang sangat ganas, binatang yang sangat beracun, dan binatang yang sangat berbahaya. Binatang apapun tidak bisa mengalahkan king cobra ini, termasuk binatang yang besar, ya. Tadi Om sampaikan itu termasuk juga gajah. Gajah pun kalau melihat king cobra, dia langsung lari, balik kanan, lari menjauh, ya. Karena king cobra ini begitu dia tahu, ya, binatang lain, dia langsung apa anak-anak? Kepalanya itu langsung naik, ya. Bahkan bisa naik, ya, sampai setengah dari tubuhnya. Dan ini yang membuat binatang lain itu sangat-sangat ketakutan, ya. King cobra ini binatang yang sangat ganas, ya. Itu binatang yang pertama yang Om mau ceritakan. Binatang yang kedua anak-anak, ya, ini lebih tepatnya adalah seekor burung, ya. Ini Om mau cerita, itu burung apa? Burung Raja Wali atau burung elang, ya. Nah, sama anak-anak, burung elang ini pun juga seekor burung yang dia ini raja di udara, ya. Burung lain termasuk juga binatang yang lain yang ada di darat, ketika dia melihat elang terbang, itu mereka sudah ketakutan, ya. Kalau ada burung sedang terbang begitu, ya, kemudian ada elang, ya, elang ini kalau dia lapar langsung mengejar dari burung yang sedang terbang tadi. Dan hampir 100%, bisa dikatakan hampir 100%, itu burung yang terbang di udara ketika dikejar elang, ya, itu berhasil ditangkap dan dimangsa. Demikian juga dengan binatang darat, ya. Binatang darat termasuk, ya, anak-anak, itu ada sebuah film dokumenter yang pernah Om lihat. Ada seekor kambing, ya, kambing bukit, ya, itu sedang dia ada di bukit begitu, dan kebetulan, ya, ada elang yang melihatnya, ya. Kemudian elang ini lapar, elang ini langsung mengejar dari kambing tadi, dan kambing ini pun dibawa terbang, kemudian dia mangsa. Ya, burung elang ini adalah burung yang sangat besar. Bahkan kepak sayapnya, ya, itu pernah diukur itu sampai hampir 2 meter. Jadi betapa besarnya burung ini. Ya, dan burung ini juga burung yang sangat suka terbang tinggi. Ya, bahkan burung yang lain tidak sanggup terbang setinggi burung elang. Ya. Nah, anak-anak, Om sekarang mau tanya, ya, anak-anak bayangkan bagaimana jika king cobra yang adalah binatang melata yang
Tadi Om sampaikan binatang yang sangat ganas, sangat buas, sangat berbahaya, beracun, ya, itu ketemu dengan burung elang yang juga adalah burung yang sangat ganas juga, ya, burung yang sangat buas, ya. Mereka sama-sama predator. Coba bayangkan ketika mereka bertemu, apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Nah, kira-kira ketika mereka bertemu, berkelahi begitu ya, ingin saling memangsa, kira-kira siapa yang menang? Burung elang atau king cobra? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya. Kemungkinannya 50-50. Bisa burung elang yang menang, bisa juga king cobra yang menang. Tergantung di mana ya pertempuran itu dilakukan. Ya, jika pertempuran itu ya atau perkelahian itu antara burung elang dan king cobra itu di darat, ya, bisa dipastikan yang menang itu siapa? Iya, yang menang adalah king cobra, ular kobra tadi. Ya. Karena ketika king cobra ini mematuk burung elang, tidak membutuhkan waktu yang lama, maka burung elang ini pasti mati dan pasti akan dimangsa. Tetapi anak-anak, ya, burung elang ini juga terkenal seekor burung yang pintar, seekor burung yang cerdas. Ya, dia tidak mau bertempur atau berkelahi dengan king cobra itu di darat atau di tanah. Ya, dia akan mencengkram ya king cobra tadi untuk dia bawa naik, terus naik terbang ke atas, ya, terus terbang naik ke atas sampai pada satu titik ketinggian di mana oksigen ya itu sudah menipis, sehingga apa yang terjadi anak-anak? Ya, king cobra ini sudah kehabisan oksigen karena dia tidak bisa menghirup oksigen yang tipis di udara. Dan anak-anak, king cobra ini akhirnya lemas. Dan lama-kelamaan king cobra ini akhirnya mati. Sehingga king cobra ini kalah oleh burung elang. Nah, demikian juga dengan kita anak-anak. Ya. Om analogikan ya king cobra ini sebuah kejahatan, ya, sedangkan burung elang ini adalah sebuah kebaikan. Ya, firman Tuhan hari ini, ya, ayat emas hari ini ada di Roma 12 ayat 21 yang mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, di Roma 12 ayat 21, ya. Sekali lagi Om bacakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa anak-anak? Ya, burung elang tadi bisa mengalahkan king cobra karena king cobra ini dicengkram dan dibawa ke medan pertempuran, ke dunia, ke habitat, ke tempat di mana burung elang ini biasa tinggal atau biasa dia hidup. Ya, demikian juga kita. Kita anak-anak Tuhan itu harus terbiasa dengan berbuat baik. Sehingga ketika ada kejahatan ya yang sedang menimpa kita, ya, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan, tetapi kita harus bawa ke dalam kehidupan kita, kehidupan yang baik, ya, supaya apa? Kejahatan itu bisa dikalahkan. Sebaliknya kalau kejahatan itu kita balas dengan kejahatan, ya, maka kejahatan itulah pemenangnya. Ya, gelap itu hanya bisa dikalahkan oleh terang. Demikian juga kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Jadi ya anak-anak, apapun yang terjadi, ya, kejahatan demi kejahatan yang mungkin saat ini ya sedang
menimpa kita, ya, sedang mendera kita, ya, tetaplah berbuat baik. Karena kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Ya, jikalau kita menjadi anak Tuhan, ya, kita harus bisa seperti yang Tuhan mau, yaitu selalu berbuat baik. Sama seperti Yesus. Ya, Yesus banyak sekali ya menerima kejahatan. Banyak sekali menderita karena kejahatan orang lain. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak pernah membalas kejahatan yang dia terima itu dengan kejahatan. Tetapi Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, Yesus sudah menang atas kejahatan karena dia terus berbuat baik. Yesus sudah menang atas dosa karena dia terus berbuat baik. Yesus menang atas maut karena Yesus baik. Ya, itu anak-anak ya. Tadi kita juga sudah memuji Tuhan ya tentang bahwa Allah itu baik bagi kita. Jadi kalau kita anak Allah, kita anaknya Yesus, maka kita pun juga harus menjadi orang yang baik. Ya, harus bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingat anak-anak sekali lagi ya, kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Artinya dikalahkan adalah berarti kejahatan itu tidak bisa lagi menguasai. Tidak ada lagi kejahatan yang dapat menguasai hidup kita. Tetapi yang menguasai hidup kita adalah kebaikan. Ya, baik anak-anak, Om cukup sekian ya firman Tuhan, dan Om berharap ya apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi terhadap kehidupan anak-anak, Om tahu saat ini kehidupan anak-anak mungkin ya sedikit sulit, ya kan? Tetapi tetap harus tetap berbuat baik, ya karena itu yang Tuhan mau. Ya, baik anak-anak, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Ya, kita mau akhiri akan ibadah kita pagi ini, kita tutup dengan berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami terus berbuat baik. Meskipun di sekitar kami banyak kejahatan, tetapi Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami terus berbuat baik, bahkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hati seperti hati-Mu untuk kami boleh terus berbuat baik, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Tetap semangat anak-anak, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.